Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar MotoGP di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel MGP Gacor, tempat kita akan mengupas tuntas segala hal tentang balap motor paling spektakuler di planet ini. Kali ini kita akan membahas fenomena yang mungkin membuat kita semua geleng-geleng kepala. Sebuah anugerah pembalap dengan kondisi yang jauh dari sempurna, namun tetap mampu mendominasi. Kita bicara tentang Marc Marquez. Marc Marquez, sang legenda satu lengan yang tak terkalahkan. Jika Anda mengikuti MotoGP dari beberapa tahun lalu, Anda pasti ingat momen kelam di Jerez 2020. Sebuah kecelakaan fatal yang mengubah segalanya bagi sang juara dunia. Lengan kanan Marc Marquez mengalami kerusakan parah yang memaksa dia menjalani tidak hanya 1, 2, atau 3, tapi 4 kali operasi besar. Bayangkan 4 kali. Itu bukan cedera ringan, itu adalah cobaan berat yang bisa membuat pembalap manapun menyerah. Namun ini Marc Marquez, dia bukan pembalap biasa. Dia adalah sosok yang terbuat dari mental baja, tekad yang tak tergoyahkan, dan bakat luar biasa. Meski dengan kondisi lengan yang tak sama lagi, sebuah fakta yang kini tak bisa kita pungkiri, Marc Marquez tetap hadir di lintasan dengan kecepatan dan agresi yang kita kenal. Faktanya, cedera di lengan kanan itu membawa konsekuensi yang jelas terlihat di lintasan. Marc Marquez seringkali kesulitan di tikungan-tikungan yang didominasi oleh belokan kanan. Ini adalah sebuah detail kecil, tapi dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, setiap milimeter, setiap detik, sepersekian adalah segalanya. Ambil contoh MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Silverstone adalah sirkuit yang menantang dengan 10 tikungan kanan dan 8 tikungan kiri. Bagi Marc Marquez yang lengannya bermasalah di tikungan kanan, ini seharusnya menjadi mimpi buruk. Sebuah sirkuit yang menguras tenaga dan menuntut kesempurnaan di kedua sisi. Tapi apa yang terjadi? Marc Marquez masih mampu mencetak poin penting. Dia finish kedua di sprint race dan naik podium ketiga di balapan utama. Ini adalah hasil yang luar biasa mengingat kondisi fisiknya. Kekuatan ajaib lengan kiri dan sulitnya ditiru. Marco Rigamonti, kepala kru Marc Marquez, adalah orang yang paling tahu seluk-beluk performa Marquez di atas motor. Dia melihat langsung apa yang dilakukan Marc, dan menurutnya ada satu area di mana Marc benar-benar membuat perbedaan. Rigamonti menyebutkan, Anda dapat melihat di mana ia membuat perbedaan, yaitu masuk ke tikungan dan terutama tikungan kiri. Ini menarik bukan? Jika lengan kanannya bermasalah, maka logikanya lengan kirinya yang bekerja lebih keras dan lebih optimal. Dan memang Rigamonti mengonfirmasi bahwa Marquez sangat superior di tikungan kiri. Cara dia masuk ke tikungan, cara dia menjaga kecepatan, dan cara dia keluar dari tikungan kiri, itu semua adalah masterclass. Tapi apa sebenarnya yang dilakukan Marc? Rigamonti sendiri kesulitan menjelaskan secara rinci. Namun memberitahu Anda apa yang ia lakukan di motor untuk membuat perbedaan itu, semuanya begitu cepat, sulit untuk dipahami secara tepat, kata Rigamonti. Dia melanjutkan, Anda dapat melihat lebih atau kurang apa yang ia lakukan. Tetapi menjelaskan kepada pengendara lain, ia mengambil tikungan ini dengan cara ini, Anda harus melakukannya seperti ini, agak sulit. Ini bukan sekedar masalah teori atau strategi. Ini tentang insting, bakat, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Rigamonti menekankan bahwa bahkan jika pembalap lain mencoba meniru apa yang dilakukan Marc, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Berpikir untuk mengubah cara Anda berkendara tidaklah mudah. Anda dapat melakukannya, tetapi butuh waktu. Dia menambahkan, Anda harus melatih diri untuk melakukan apa yang dilakukan pengendara lain, dan Anda juga harus mendedikasikan waktu untuk pelatihan lainnya. Itu bisa dilakukan, tetapi butuh terlalu banyak waktu.
Artinya, gaya balap Marc Marquez, terutama bagaimana dia memanfaatkan lengan kirinya untuk menutupi kekurangan di lengan kanannya, adalah sesuatu yang unik dan sangat sulit untuk ditiru. Ini bukan hanya tentang latihan fisik, tetapi juga adaptasi mental dan feel yang hanya dimiliki oleh seorang juara sejati. Si satu lengan yang tak terkalahkan. Pernyataan paling mengejutkan datang langsung dari Rigamonti. Dia berani mengatakan bahwa jika kondisi fisik Marc Marquez masih normal seperti dulu, tanpa cedera lengan yang menghantuinya, maka dia pasti tak terkalahkan. Ini adalah klaim yang sangat berani, mengingat ketatnya persaingan di MotoGP. Tapi Rigamonti yang setiap hari bekerja dengan Marquez melihat potensi yang luar biasa ini. Katakan saja dari sudut pandang pengendara, ia sedikit lebih kesulitan saat belok ke kanan, jelas Rigamonti. Dia mengakui kekurangan Marc di area tersebut. Marquez mengatakan bahwa setelah cedera lengannya, ia sedikit lebih buruk dalam hal itu. Ia selalu kesulitan, tetapi sekarang ia sedikit lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Marc pun menyadari kekurangannya dan terus berusaha memperbaikinya meski terbatas. Tapi intinya ada di sini. Jika ia juga memiliki kemampuan berbelok ke kanan seperti yang ia miliki dengan tangan kirinya, ia tidak akan terkalahkan, ujar Rigamonti. Pernyataan ini adalah sebuah pengakuan jujur tentang betapa istimewanya Marc Marquez. Bayangkan dengan hanya mengandalkan kekuatan di satu lengan dengan kekurangan yang jelas di sisi lainnya, dia masih mampu bersaing di level tertinggi, bahkan memenangkan balapan. Hingga saat ini, Marc Marquez sudah mengantongi 7 kemenangan sprint race dan 4 kemenangan di balapan utama dari 8 seri yang sudah berjalan. Angka-angka ini berbicara sendiri. Ini bukan keberuntungan, ini adalah dominasi. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa Marc Marquez berhasil mengkompensasi kelemahan di lengan kanannya dengan kekuatan yang luar biasa di lengan kirinya. Dia telah mengembangkan gaya balap yang unik yang memungkinkan dia untuk tetap cepat, agresif, dan kompetitif. Ini adalah anugerah, sebuah keajaiban adaptasi yang jarang kita lihat di dunia olahraga profesional. Adaptasi mental dan warisan Marc Marquez. Apa yang kita bisa pelajari dari fenomena Marc Marquez ini? Pertama, adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan fisik yang besar. Marc tidak menyerah. Dia tidak mencari alasan, tapi mencari solusi. Dia beradaptasi dengan kondisi tubuhnya, menemukan cara baru untuk mengendalikan motornya, dan memaksimalkan setiap kekuatan yang tersisa. Kedua, mental juara adalah segalanya. Setelah serangkaian operasi, rasa sakit, dan keraguan, Marc Marquez bangkit. Dia menghadapi setiap sesi latihan, kualifikasi, dan balapan dengan mentalitas pemenang. Dia tidak membiarkan cedera mendefinisikan dirinya, melainkan mengubahnya menjadi motivasi. Ketiga, Marc Marquez sedang menuliskan babak baru dalam sejarah MotoGP. Dia membuktikan bahwa bahkan dengan keterbatasan, batasan manusia bisa didobrak. Dia sedang menciptakan warisan yang akan dikenang, bukan hanya karena gelarnya, tapi karena semangat juangnya yang luar biasa. Dia adalah bukti nyata bahwa bakat bisa dipadukan dengan kerja keras dan ketahanan mental untuk mencapai hal-hal tampaknya mustahil. Ketika kita melihat Marc Marquez melaju kencang di lintasan, kadang kita lupa betapa sulitnya perjalanan yang sudah dia lalui. Kita melihatnya bersaing sengit, melakukan overtake yang luar biasa, dan merayakan kemenangan. Tapi di balik semua itu, ada perjuangan pribadi yang tak terlihat, ada rasa sakit yang tak dia tahan, dan ada adaptasi yang luar biasa yang dia lakukan.
Jadi ketika kita bicara tentang Marc Marquez, kita tidak hanya bicara tentang seorang pembalap hebat. Kita bicara tentang seorang atlet yang menginspirasi, seorang pejuang yang tidak pernah menyerah, seorang legenda, dan mungkin saja dengan segala keterbatasannya sedang menuju status tak terkalahkan di era modern ini. Apa pendapat kalian tentang performa Marc Marquez saat ini? Apakah Anda setuju bahwa dia akan tak terkalahkan jika lengannya pulih sepenuhnya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update MotoGP lainnya dari MGP Gacor. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.